Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimaika Agustin dari kelas MPTIE dengan NRP 5214111. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Project Integration Management. Artinya, Project Integration Management adalah proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa unsur-unsur berbagai proyek itu dapat dikoordinasikan secara efektif. Nah, ini frameworknya. Jadi Project Integration Management ini adalah sebagai penentu di mana nanti bisa mengkoordinasikan antara 9 knowledge area dengan 5 sub-proses pada PMBOK. Untuk mendapatkan sebuah proyek yang baik atau yang bagus, maka yang pertama syaratnya adalah manajer proyek harus mengkoordinasikan semua area dalam seluruh tahapan life cycle proyek. Nah, yang kedua, beberapa manajer proyek baru itu memiliki permasalahan dalam melihat big picture dan mereka selalu ingin fokus untuk beberapa detail saja. Jadi, jika proyeknya itu lebih detail, maka kemungkinan untuk sukses itu juga lebih besar. Proses-proses pada Project Integration Management itu ada 6. Yang pertama ada Develop Project Charter, yang kedua ada Develop Project Management Plan, yang ketiga ada Direct and Manage Project Execution, yang keempat ada Monitoring and Control Project Work, yang kelima ada Perform Integrated Change Control, dan yang terakhir ada Close Project or Base. Yang pertama, Develop Project Charter. Jadi di sini tujuannya adalah membuat project charter untuk mengesahkan secara formal sebuah proyek atau sebuah tahapan proyek. Project charter sendiri itu adalah sebuah dokumen formal yang mengakui keberadaan proyek dan menyediakan arah tujuan dan pengelolaan proyek. Stakeholder proyek di sini adalah gunanya untuk menandatangani project charter untuk menyatakan persetujuan apa yang dibutuhkan dan apa yang dimaksud oleh proyek. Nah, ini adalah input, tools, techniques, dan outputnya dari develop project charter. Selanjutnya, yang kedua adalah develop project management plan. Ini termasuk aktivitas-aktivitas yang sangat penting untuk menjelaskan, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh rencana-rencana tambahan ke dalam project management plan. Nah, pada project management plan ini menjelaskan bagaimana proyek itu dieksekusi, diawasi, dan dikendalikan dan ditutup. Ini proses-proses yang terjadi. Yang ketiga ada Direct and Manage Project Execution. Jadi di sini tuh kebutuhan manajer proyek dan tim proyek itu untuk melaksanakan aktivitas yang berlibat pada eksekusi project management plan guna untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan dalam pernyataan lingkup proyek atau project scope statement. Jadi outputannya di sini tuh ada 7. Ada deliverable, ada request change, implement change request, implement change corrective action, dan lain-lain. Untuk yang keempat adalah monitor and control project work. Jadi di sini itu tujuannya untuk menginisialisasi perencanaan, pengeksekusian, dan penutupan. Pengawasannya itu mencakup pengumpulan, pengukuran, penyebaran informasi kinerja, dan taksiran nilai dan tren pada penaruh peningkatan proses. Inputannya ada forecast, recommended corrective action, recommended preventive action, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima ada perform integrated change control. Di sini dilakukan mulai dari permulaan proyek sampai proyek itu dinyatakan selesai. Jadi pengendalian perubahan itu kan sangat penting karena hampir seluruh proyek itu nggak bisa berjalan sesuai dengan plan. Maka dari itu pada perform integrated change control ini bisa dirubah. Untuk yang terakhir adalah close project for phase. Nah, di sini tuh adalah penutupan proyek. Jadi kalau proyek itu diawali dengan perencanaan, pastinya akan ditutup dengan close project gitu kan. Jadi prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang diperlukan pada verifikasi dokumen proyek yang dihasilkan nantinya.
koordinasi juga dan timbal baliknya pada penerimaan formal hasil proyek oleh customer atau sponsor, dan investigasi serta catatan alasan-alasan dari aksi yang diambil jika proyek dan akan diakhiri sebelum selesai semuanya. Jadi itu adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi ketika penutupan proyek. Di sini ada diagram alir dari proses manajemen proyek. Bisa dilihat seperti itu diagram alirnya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.